Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Al-Bulahi versus Messi. Al-Bulahi versus Son Heung-min. Didorong-dorong tuh anjir. Al-Bulahi versus Wak Haji Ragnar. Untung tidak pecah itu perut itu. Itu masih Ragnar. Kalau ketemu Hafner gimana anjir? Mati dia ketemu Hafner itu. Ramalan abang tepat. Indonesia imbang dengan Arab Saudi 1-1. Ini pencapaian yang sangat bagus untuk timnas. Jangan lupa geng, pasukan Arab Saudi ini bukan kaleng-kaleng. Mereka pernah mengalahkan Argentina yang ada Lionel Messi. Lebih-lebih lagi, Arab Saudi ada kelebihan sebagai tuan rumah dan ranking FIFA mereka tinggi 56. Anak-anak Shin Taeyong memulakan babak pertama dengan bagus. Ragnar Oratmangion mencetak gol pertama yang lawa pada minit ke-19. Arab Saudi di bawah Roberto Mancini berjaya comeback sebelum tamat babak pertama. Disebabkan faktor cuaca, timnas nampak letih dan hilang fokus pada babak kedua. Arab Saudi nampak lebih semangat dan giat menyerang tetapi tidak mampu melepasi defense. Itu Tomahaya sampai merah-merah mukanya dia tuh. Timnas, walaupun permainan dikawal oleh tuan rumah, timnas juga ada peluang mencetak gol dari Marcelino. Detik yang paling merisaukan ialah pada minit ke-77 apabila Martin Pais membuat kesilapan dan memberi sepakan penalti kepada Arab Saudi. Tapi abang dah cakap Martin Pais ini world class. Dia berjaya menepis sepakan penalti Salim Al-Dosari dan lepas tu Pais juga buat dua lagi save penting untuk timnas. Memang keren Garuda dan lepas ini mereka akan berjumpa dengan Australia. Kalau kalian rasa timnas boleh mengalahkan Australia, komen timnas. Pasti akan ke skala Australia itu. Karena Australia juga suka anggap remeh kita. Next, bahas Indonesia versus Australia bang. Bahas Indonesia versus Australia. Menyala timnasku. Strike ini menurut gue ya harus dimatangkan di U20, U23, you name it lah. Karena gue lihat ya ini pemain punya bakat, cuman semua itu nyaris dapat bola, nyaris passingnya bener, nyaris cetak gol, nyaris shootingnya, semua itu nyaris di strike dan itu sudah berkali-kali. Iya betul juga sih, tidak salah yang coach bilang. Cuma kenapa dia dipakai sama STY terus menerus? Setiap pertandingan pasti dia turun starter terus dia. Mungkin ada penilaian tersendiri dari STY, mungkin dia ini dalam hal finishing kurang bagus, tetapi soal untuk ya backup teman-temannya dia bisa lah ya dia diandalkan ini. Memang kita nggak punya striker yang memadai, tapi kok lu pertahankan dia 90 menit? Itu pilihan pelatih lah. Gue berharap dan banyak netizen berharap Sananta masuk. Atau Hoki yang lebih kecil, lebih mobile. At least 10-15 menit terakhir biar fresh legs. Nah, kita lihat dua pertandingan yang berbeda. Di babak pertama sama sekali nggak kalah. Sama sekali. Bahkan kalau nggak salah peluang kita atau setengah peluang kita lebih baik daripada Saudi yang melakukan satu shot on target which is kena punggungnya Kelvin Verdong sehingga masuk. Walaupun kita juga ya di flag. Iya betul. Sama-sama gol di flag kita antara Indonesia dengan si Arab Saudi. Tapi tidak apa-apa. Kita dapat 1 poin saja itu sudah sangat bersyukur sekali itu. Martin Paes, hero Indonesia. Kepada korang yang tak tahu, semalam ada perlawanan kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga yang melibatkan Arab Saudi dengan Indonesia. Perlawanan ini berkesudahan dengan seri 1-1. Tapi yang paling mencuri tumpuan saya adalah Martin Paes, goalkeeper Indonesia. Ini adalah penampilan pertama beliau bersama timnas Indonesia. Dalam perlawanan ini saya rasa ada momen yang beliau kurang selesa. Lebih-lebih lagi bila pemain-pemain Arab Saudi cuba press tinggi, sehinggalah dia commit foul dan bagi penalti kepada Arab Saudi. Tapi member confidence save
save penalti tersebut. Selasa depan, timnas Indonesia bakal berjumpa dengan Australia di home. Ada peminat-peminat Indonesia, korang boleh menang ke? Menanglah, masa kalah. Gak nyangka Arab bisa nahan imbang King Indo sepak bola Arab, ternyata sudah mulai bagus. Iya, betul sekali kau bang, betul sekali kau. Tidak pernah salah. Saudi, Roberto Mancini frustasi. Sebelum kita lihat press conference videonya, buat yang masih ada tambah sebelah, dipencet, di followin gue, sikap. In football, you have to score. Our striker don't score. This is the problem. How many chances we had in the second half today? 3 or 4 clearish chances. Cleary, penalty. It's the third time in a row that we're missing a penalty. We had other 3 chances that where we had to score. Ya, dalam video barusan kita lihat Roberto Mancini terlihat sangat frustasi dalam pernyataan-pernyataannya. Karena dia menganggap striker atau penyerang Arab Saudi tidak mampu mencetak gol dengan peluang yang sudah tercipta banyak, termasuk penalti yang digagalkan oleh Martin Paes. Sudah siapkah timnas Indonesia untuk membuat frustasi lagi kembali pelatih Australia, Graham Arnold? Kita tunggu pertandingan nanti tanggal. Pasti akan frustrasi juga si pelatihnya Australian. Tapi memang Mancini itu bukan frustrasi pas dia konferensi pers saja. Dari lapangan dia sudah stres itu sampai marah-marah dia di lapangan itu. والله حرام المباراة في جدة في أرضك بين جمهورك وضد أضعف فريق تقريبا في المزموم Kita dengar dulu apa dia bilang. Yang mengerti nanti tulis di kolom komentarin. ضد أضعف فريق في المجموعة وتتعادل بدون أي مستوى، يعني ما كنت أفضل بس ما حالفك الحظ ومدري، لا أنت مستواك سيء. عشان تعرف قديش مجموعتك صعبة، ما في إلا أنت والبحرين اللي تتكلم عربي، البقية كلهم لغتهم غريبة، لعبهم غريب، عيونهم غريبة مسحبة، ما صعبة مجموعتك مرة. هذا أضعف فريق خسرت ضده مدري تعادلت، لا القهر. أستاذ مانشيني حاط 5 دفاع ليه مين بيهجم عليك؟ المغول؟ لا أندونيسيا صح ولا لا؟ ألعب لعبك، حط 4 دفاع يا أخي. بعدين ليش حط سعود دكة عشان ما يلعب في الهلال ولا إيش؟ Ini kita mau percepat tapi nanti penjelasan pasti akan dijelaskan sama si ibu ini. ايش التفكير هذا ولا ايش صاير في المنتخب يا عيال؟ سعود افضل لاعب سعودي كلنا عارفين، وما هو مرهق، لا ما لعب ضد اليوفي ولا شيء، متكي ما سوى ولا حاجه، اكمل لاعب بدنيا في المنتخب، متاكد احسن واحد. يا سالم يا دوسري يا حبيب قلبي، انت كلاعب ما حتختلف عليك، لكن بلنتي ما تعرف تشوت عادي، ترى مو مشكله. يعني والله اول ما جاب يشوت البلنتي عرفت انها بتضيع، والله من قبل لا يشوت، لانه انت ما انت بلنتاوي، في لعيبه كثير فاشلين في الملعب. Yang mengerti nanti terjemahkan dulu di kolom komentar. حتى امك تصده، انت العكس تماما عادي، خلي واحد غيرك يشوت، كانه الجوير بريكان اي احد، باذن الله نعوض في الجايات ونتاهل. Jadi setelah pertandingan tadi itu ya di Saudi itu dihebohkan di berbagai macam sosial media. Jadi masyarakat Saudi itu termasuk semuanya dari berbagai kalangan menyalahkan pelatihnya. Bahkan ada yang bilang katanya besok mah kasih aja uang 18 real terus keluarkan begitu. Kenapa? Ternyata masyarakat sana juga, gurun juga itu mereka sadis-sadis juga tuh. Tidak kalah dengan netizen Indonesia. Karena katanya salah si wasit. Jadi dia itu terlalu menyepelekan Indonesia. Padahal itu tidak. Loh, bukannya terbalik. Sebenarnya yang meremehkan Indonesia itu kan pemain-pemain Arab, itu bukan Roberto Mancini. Justru Roberto Mancini itu dia bilang sekarang Indonesia sudah berbeda karena pemain-pemainnya itu banyak bermain di Eropa. Apa namanya? Tidak bisa dianggap remeh begitu. Bahkan ada yang bilang kayak menonton pertandingan Inggris begitu. Dan dari semua ini ya semoga jadi ada hikmah di baliknya, terutama bagi kita para PMI. Semoga kita tidak terlalu direndahkan sama orang sini, dan tentunya semoga pokoknya selamat buat timnas atas mencetak golnya, dan dari perjuangannya semoga tambah-tambah membawa Indonesia lebih dikenal oleh dunia. Amin. Semoga Indonesia bisa besok kasih kalah Australia ya hari Selasa tanggal 10. Kita harus nonton itu. Jangan sampai terlewatkan itu.
Ini pasti dia Arab kan tuh di Indonesia. Oh, ini di Arab kan? Oh, tidak Indonesia. Ini seperti nonton Indonesia sudah masuk Piala Dunia. Ini belum masuk Piala Dunia, ini baru kualifikasi. Apalagi kalau Piala Dunia, pasti setiap rumah tuh mereka pasang layar itu. Gambarnya Muhammad Al-Katirin. Sudah botak deh. Al-Bulahi jadi kalem lawan Indonesia. Al-Bulahi yang sering membuli Messi, Ronaldo, terus Son dari Korea itu. Tapi lawan Indonesia kalem-kalem aja nih orang nih. Malah guling-guling kayak nggak keluar itu auranya. Dia takut juga mungkin dengan pemain-pemain Indonesia yang mungkin dia tahu tipikal pemain-pemain Indonesia Asia, di khususnya Asia Tenggara ini keras-keras juga kan. Tidak hanya mereka yang bisa keras, kita juga bisa keras. Kenapa ini orang bisa begitu berubah ya? Waduh, fans timnas Indonesia saat ini hatinya sedang berbunga-bunga, sedang berbahagia selalu. Karena apa? Nggak berhenti-berhenti dibikin bahagia nih. Buset deh, seneng bener. Gebrakannya ada aja Pak Erik. Betul dah nih, buat sepak bola Indonesia gaspol aja, nggak usah direm-rem. Udah gaspol, ngebut terus. Betul. Biar maju sepak bola Indonesia. Yang terbaru adalah Mads Hilgers, pemain mahal nih, usianya masih 23 tahun. Dan satu lagi Eliano Reinders, adanya Tijani Reinders yang di AC Milan itu. Sekarang dia di era divisi Liga Belanda. Waduh, mantep bener ini timnas kita. Kalau ditanya dua pemain baru ini apakah berguna? Ya sangat berguna, apalagi di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Kita butuh kedalaman skuad yang bagus. Dan betul, kita butuh pemain-pemain yang punya pengalaman lebih lah. Karena kita nyari sih di striker ini atau penyerang, posisi penyerang ini hanya harap 3 orang kan. Harap Marcelino, Ragnar, Struijk. Nah kalau datangnya Eliano Reinders ini ya bisa ya menambah pemain-pemain yang berkelas di timnas Indonesia. Jadi kompetisinya asik begitu. Mereka pasti akan latihan lebih giat lagi untuk mempertahankan ya posisi mereka masing-masing kan. Ya itu kan lebih asik gitu. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu sih kapan sih Indonesia ini akan ya setidaknya pertandingan persahabatan lah dengan Belanda. Kita mau lihat ini Eliano Reinders ini dia berhadapan dengan dia punya kakak sih Tijani Reinders yang sekarang bermain di AC Milan. Kapan sih? Semoga ada kejutan lagi dari Pak Erick Thohir ini. Berapa persen kesempatan timnas kita lolos ke Piala Dunia 2026? Oke, kalian boleh komen di kolom komentar ya guys. Tapi kalau kata Coach Sintayong, bisa dibilang kesempatan lolos langsung hanya 20-30%. Itu kecil apa gede ya? Lumayan lah ya buat timnas kita. Jadi dari YouTube Timnas Indonesia, STY bilang ya, dia bersikap realistis aja. Kita sebenarnya berada di grup neraka. Jika memperhatikan lebih jauh, bisa dibilang kesempatan lolos langsung hanya 20-30%. Sebenarnya yang buat kita ini bukan hal yang mudah, tetapi hal yang sulit, kata STY. Tapi STY optimis kalau timnas kita akan lolos ke babak keempat, berarti ya ronde keempat melalui peringkat 3 atau 4. Terus target utamanya timnas Indonesia ini sebenarnya adalah ya push rank sampai top 100 dunia. STY juga bilang dia bukan Tuhan, ya iyalah pokoknya udah gue percaya banget sama STY, kita semua percayain aja sama Coachin. Semoga timnas kita bisa bermain baik. Gimana menurut teman-teman semua? Yuk pada komen. Ya saya pikir memang kita di grup neraka jadi kesempatan kecil sekali seperti yang dibilang sama STY 20-30% lah. Tetapi kenyataannya kemarin kita lihat waktu lawan Arab Saudi, saya pikir bisa lah ya kita ada di posisi 2 atau posisi 3 itu sangat-sangat bisa menurut saya. Karena kalau kita lihat kemarin Indonesia cara bermainnya itu lawan Arab Saudi itu luar biasa sekali. Bahkan Arab Saudi itu nyerang Indonesia itu pakai sistem counter attack. Bayangkan, negara sekelas Arab Saudi main dengan Indonesia mengharapkan counter attack. Kecuali di babak kedua mereka memang habis-habisan membombardir Indonesia. Tapi pertahanan Indonesia luar biasa sekali. Jadi ya memang kita tidak bisa terlalu berharap banyak ya, untuk lolos ke Piala Dunia. Tetapi ketika kemarin bermain lawan Arab Saudi, saya pikir waduh ini kesempatannya kita sudah sangat terbuka sekali. Karena memang kita negara underdog ya. Tidak diperhitungkan. Kalau dibilang kuda hitam ya bolehlah, kita bisa merepotkan negara-negara kuat. Tetapi untuk ya kita sudah sekelas dengan Arab Saudi, sekelas dengan
Jepang, Korea Selatan atau Australia, saya rasa belum. Karena kita masih di bawah sekali, kita harus ya butuh beberapa tahun lagi untuk ya berkembang supaya bisa sama kayak negara-negara seperti Jepang, Australia. Jadi ya semoga di bawahnya Erick Thohir ini Indonesia semakin bagus lagi. Tapi saya pikir di bawahnya Erick Thohir ini Indonesia ya sekarang saja perkembangannya itu step by step sudah ada. Kita melangkah di jalur yang tepat ini. Jadi semoga kedepannya tetap seperti ini, perkembangan lagi jalur yang tepat. Jangan sampai kita melebar kemana-mana, ya kan? Supaya kita bisa lihat bahwa Indonesia ini sebenarnya targetnya bukan seperti Piala AFF yang dibilang sama beberapa pengamat yang hobinya dengan Piala Ciki. I want you elbow. Itu kan yang ngajar dia itu Mamat Al-Katiri untuk siku orang. Sebenarnya tidak begitu, cuma ini Mamat tanggung jawab kok Mamat. Perbedaan pemain naturalisasi dulu dan sekarang ini menurut siapa? Diego Michel kah? Oh ya, Diego Michel. Apa beda ya? Kalau banyak yang beda itu sih. Waktu kita masih, kalau jujur ya, kita masih di timnas. Kalau 2 atau 3 pemain naturalisasi di tim, itu banyak sudah komplain dari netizen. Sudah dibilang mau dijajah ini segala macam. Ya, tapi sekarang saya jujur aja ya. Tapi sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang sudah mungkin open minded sekarang. Sekarang sudah didukung semuanya mungkin ya. Mungkin Indonesia butuh untuk sementara sekarang mungkin butuh banyak pemain naturalisasi untuk ya mungkin kualitas naik dulu. Iya, betul. Memang dulu ya mungkin ada sih gunanya mereka ini. Apalagi seperti Diego Michel, seperti Stefano Lillipali, saya pikir mereka ini pemain-pemain bagus sebenarnya, tetapi termakan usia saja. Nah, kembali lagi kalau kita bilang dulu masyarakat itu tidak terlalu ya aware dengan pemain-pemain naturalisasi, mungkin ya pemikirannya itu belum terbuka, belum maju. Tapi sekarang saya lihat rata-rata masyarakat justru menginginkan seluruh skuad itu mulai dari kiper sampai striker itu pemain diaspora. Karena ya sekali lagi kita harus berbicara bahwa ini tentang kualitas. Ini langkah yang lebih tinggi lagi, bukan sekedar Piala AFF. Ya kalau Piala AFF ya bolehlah kita coba-coba. Tetapi kalau seperti ini Piala Asia, seperti kualifikasi Piala Dunia, apalagi kan tujuannya kita mau main Piala Dunia, pasti harus pakai pemain-pemain yang benar-benar jam terbangnya itu tinggi, pengalamannya itu banyak, jadi ya kita bisa berbicara banyak lah di sana. Indonesia mau bela timnas? Mimpi kali. Sebentar ini siapa sih? Udah nggak butuh X. Martin Paes, yes. Martin Paes, kita baca dulu. Oh, bapaknya si siapa ini? Kiper Sampdoria, mantan kiper Sampdoria, si Emil Audero nih. Kan kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Kasih tahu sama dia, kita sudah tidak butuh dia punya anak. Kita sudah ada Martin Paes, persetan dengan Emil Audero. Mau jadi warga negara Indonesia ke, mau dinaturalisasi ke, tidak urus. Kita sudah ada Martin Paes, Martin Super Paes. Jadi tidak butuh lagi dia punya anak. Kasih tahu sama dia tuh. Tidak penting dia punya anak untuk timnas Indonesia. Terserah dia mau masuk timnas atau apa, terserah. Tapi menurut saya tidak butuh lagi sama dia. Kita lebih butuh Martin Paes karena sudah ada Martin Paes sekarang, penjaga gawang yang berkelas untuk Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita yang semakin hari semakin ada perkembangan, boleh dikatakan maju lah. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk nonton timnas Indonesia hari Selasa tanggal 10 nanti main di GBK lawan Australia. Kita dukung sama-sama. Kita doakan yang terbaik supaya Indonesia bisa mengalahkan Australia. Kita naik lagi di peringkat kedua, ya kan? Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.